Hai semuanya, ini gue Me Today. Cara Giska menipu 40M atau 1,5M atau 15M. Tapi kalau yang terbaru sih infonya menurut PPATK 40M. Semua sumber yang gue pakai untuk pembuatan video ini gue tulis di deskripsi, kalian bisa cek. Di balik suksesnya konser Coldplay yang kemarin manggung di 15 November 2023, ada beberapa kasus penipuan yang terjadi. Memang sih kasus penipuan seringkali terjadi di beberapa event. Tetapi ini adalah yang terbesar. Buat kalian yang nggak dapat war tiket di 17-19 Mei 2023, masih banyak yang nasibnya lebih apes daripada kalian. Kuota tiket konser sebanyak 70.000 itu yang dipatok harganya berkisar dari 800.000 hingga 11 juta. Konsernya sehari, tetapi berhasil mendapat cuan 1,4 T dan cuan juga bagi yang lain. Pertama-tama gue mau membahas Giska Deborah Aritonang yang dilaporkan oleh 6 orang korban dan belum termasuk saksi lainnya yang melapor. Dari 6 orang ini, Giska Deborah Aritonang telah menipu sebesar 5,1M atau sebanyak 2.268 tiket dan terancam pasal 378 tentang penipuan, 372 tentang penggelapan, masing-masing 4 tahun penjara. Jadi ceritanya Giska Deborah Aritonang yang usianya baru 19 tahun ini yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Trisakti Jakarta. Tetapi sih statusnya dikabarkan sudah tidak aktif. Cuma Giska ini namanya memang sudah terkenal. Karena sejak dari tahun 2022 Giska ini sudah aktif mencari penghasilan lain dari penjualan tiket. Sebenarnya bagus juga ya, usia masih di bawah 20 tahun tetapi sudah bisa menghasilkan pendapatan lain. Hanya sayangnya kalau berubah sifat dasar manusia, yaitu menjadi lebih tamak, greedy. Alika, salah satu korban yang melapor, mengaku kalau ia mengenal Giska dari salah satu temannya. Karena emang reputasi Giska yang sudah berjualan tiket semenjak tahun 2022, apalagi waktu pertandingan Argentina lawan Indonesia di bulan Juni 2023 itu, juga Giska bisa siapin itu tiket-tiketnya. Belum konser-konser K-pop lainnya. Jadi emang nama Giska ini udah dikenal gitu ya, dengan reputasi yang baik. Orang-orang udah percaya kalau mau ngelihat event-event tertentu, mending kontak aja si Giska. Istilahnya kayak Ibu Dipyo, tapi yang junior. Dari setiap tiket yang dijual, Giska mengambil keuntungan Rp250.000. Begitupun dengan Alika. Jadi, tiket yang mereka jual ini setidaknya berharga Rp500.000 lebih mahal. Meskipun ada beberapa saksi yang mengatakan kalau Giska menjual tiket jauh lebih murah daripada tiket yang dijual di pasaran. Karena animo masyarakat dengan kedatangan Coldplay, apalagi sampai berhari-hari, berbulan-bulan membahas tentang Coldplay saja, sampai ada bos yang mau memberi cicilan 0% ke karyawannya yang mau ikut nonton. Sehingga Alika dan para reseller lainnya pun sepakat kalau mereka mau membeli tiket dari Giska dengan surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani Giska di atas materai 10.000. Bahkan Alika sampai punya lawyer yang menambahi pasal-pasal tertentu di surat perjanjian itu. Jadi gimana sih kok mereka bisa ketipu sampai begini? Giska meyakinkan para korbannya kalau ia kenal orang dalam di PK Entertainment, promotor yang mendatangkan Coldplay. Orang dalam ini namanya Claudia. Tiket yang dijual Giska ini didapat dari Claudia yang merupakan tiket komplimen. Karena memang di setiap event atau konser tertentu itu memang ada tiket komplimen yang dicetak di luar tiket resmi. Giska juga menambahkan kalau tiket komplimen ini akan diberikan di H-1 atau pada hari H-nya. Sedangkan tiket resminya baru diberikan 3 hari sebelum hari H. Namun menjelang H-2 sampai H-1 tidak ada kejelasan kabar mengenai keberadaan tiket ini. Tapi setiap kali para reseller menanyakan Giska itu selalu bilang kalau tiketnya ada. Sampai di tanggal 14 November itu, Giska tiba-tiba menghilang, tidak bisa dihubungi. Jadilah Alika dan para reseller itu yang dikejar-kejar oleh para pembeli. Bayangin aja, Giska mengaku kepada resellernya ini kalau ia punya sekitar 3.700 tiket dan sudah terjual 1.700 tiket. Dari 6 reseller ini saja, mereka sudah berhasil menjual 2.268 tiket. Jadi akhirnya ke-6 orang ini pun melapor dan Giska pun ditangkap. Lalu bagaimana Giska bisa sampai hati melakukan hal ini?
Ya apalagi motifnya kalau ingin membeli barang-barang mewah, barang-barang branded. Dan bagaimana cara kerja Giska? Mundur lagi ke tanggal 17 sampai 19 Mei, Giska juga ikut War Ticket. Sebelumnya ia menawarkan banyak tiket ke teman-temannya dan Giska hanya mampu mendapatkan 39 tiket. Kalau satu tiket saja Giska mendapat keuntungan 250.000, berarti Giska setidaknya hampir mendapatkan 10 juta. Yang memesan tiket ke Giska ini lebih dari 39 orang, sedangkan Giska hanya mendapatkan 39. Karena Giska hanya mendapatkan 39 tiket itu, maka Giska pun mengembalikan uang kepada para pembelinya itu. Tetapi itu hanya sebagian. Sisanya lagi uangnya sudah keburu dipakai. Dan Giska pun menyadari tidak ada lagi war ticket. Jadi ia harus berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan uang lagi. Giska pun mengaku kalau ia punya stok tiket yang ia dapatkan dari Claudia, orang yang bekerja di PK Entertainment, di mana tiket ini adalah tiket komplimen yang akan diberikan menjelang konser. Jadi karena banyaknya pemesan tiket yang berarti banyaknya hepeng yang datang, udah keburu buat beli barang ini barang itu. Malah rumornya Giska sampai jalan-jalan ke Belanda bareng keluarganya. Kabarnya Giska mau lanjut kuliah di sana, bahkan Giska sampai buka rekening di sana. Tapi ini sih masih didalami lagi. Karena kalau memang benar Giska melakukan hal ini, berarti ada orang di belakangnya yang mendukung, yang mengajari Giska untuk melakukan ini. FYI, tiket komplimen ini memang ada di beberapa event atau di konser-konser dan biasanya diberikan secara gratis. Jadi kalau dibilang ini adalah tiket komplimen yang dijual dengan harga murah, itu hati-hati aja. Karena biasanya di tiket komplimen itu ada tulisan gratis. Dan karena tiket ini komplimen, berarti dicetak untuk keperluan promosi atau hadiah. Jadi tidak banyak jumlahnya, tidak sampai 3.700, bahkan 10%-nya juga nggak nyampe kok. Gue share aja karena gue sering dapat tiket komplimen dulu. Tapi dulu sih, kalau yang ini gue nggak dapet. Jadi harusnya para reseller dan kalian yang mau membeli tiket-tiket komplimen itu wajib hati-hati. Kalau ngedengar ada sampai dijual 3.700 tiket komplimen, jangan percaya. Kasus yang lain dialami oleh Anissa, di mana dia membeli tiket resmi di Loket.com, ikut war ticket juga, dan dia berhasil mendapatkannya. Nggak pakai calo, nggak pakai just tip. Calo sama just tip sama aja sih ya. Kasarnya sih calo. Pada hari H-nya, Anissa datanglah ke konser bersama dengan temannya. Cuma memang mereka datangnya agak-agak telat karena harus kerja dulu nih. Kan demi kerja makanya Anissa berhasil membeli tiket. Tapi ternyata pas masuk di depan itu Anissa ngeliat kok sepi-sepi aja. Kok nggak ada cek tiket atau segala macam. Terus setelah masuk ke gerbang, dia tidak boleh masuk karena tidak memiliki wristband. Gimana bisa punya wristband kalau ternyata yang mengecek tiketnya ini juga tidak ada? Jumlah wristband harusnya sama dengan jumlah tiket. Dapat wristband berarti sudah scan tiket. Tapi ada di info lain kalau bisa masuk kok tanpa scan tiket dan dapat wristband. Dan bahkan ada yang berhasil duduk di tempat yang memiliki tiket double. Meski promotor mengakui sudah terdeteksi adanya double tiket, sempat mereka melakukan visual check, tapi karena membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sekedar scan barcode dan situasi itu makin nggak kondusif. Orang makin banyak berdatangan sehingga makin banyak berkumpul di depan gate. Gate pun akhirnya ditutup untuk menghindari kerumunan massa di dalam yang makin bertumpuk. Kalau hal ini dibiarkan bisa-bisa ada kejadian seperti di Itaewon. Jawaban dari promotor ini karena melihat kasusnya Giska yang berhasil mencetak 2.268 tiket dengan bermodalkan 39 tiket. Tapi beda dengan kasus yang dialami Hani. Hani juga beli tiket melalui jasa resmi, nggak pakai just tip. Beli 4 tiket, tetapi dari keempat tiket ini bisa digandakan sampai 100. Apalagi hacker ini sampai tahu data pribadi Hani. Terlebih yang memegang data pribadi Hani ini adalah tanggung jawab dari PK Entertainment serta Loket.com. Harusnya PK Entertainment itu menyadari ya, calo itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya meminimalisir kemungkinan calo ini dan kemungkinan penipuan yang terjadi. Rumor yang beredar seputar orang dalam di PK Entertainment yang bernama Claudia
Entah ini sekedar imajinasi atau memang ada. Siapa yang kontak duluan dan bagaimana caranya Giska dapat mentransfer uangnya, entah dengan rekening bank atau rekening virtual. Tetapi kalau melihat kelemahan dari sistem war ticket ini, ada beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya di sini. Di mana sistem pembelian ini bisa dipindah tangankan. Ini membuka kemungkinan percaloan. Kalaupun misalnya percaloan tidak bisa dihilangkan, mengapa tidak membuka sistem baru khusus untuk calo? Ini sama juga kan seperti website atau apps lain penyedia kamar hotel daripada harga resmi yang dikeluarkan dari hotel tersebut. Mengingat usia Giska yang masih 19 tahun, setidaknya yang harus diselidiki adalah orang yang di belakangnya Giska. Siapa itu? Apalagi Giska cuma berkomentar dia mengaku bersalah dan sudah menyerahkan ini kepada pihak yang berwajib. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa juga nonton video gue yang ini dan yang ini.